Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Untuk hari ini saya akan bersama kalian. Saya akan berdiskusi dengan kalian terkait dengan materi kita, yaitu aliran-aliran pendidikan. Nah, harapannya semoga teman-teman mahasiswa ketika saya sudah menyampaikan materi ini, teman-teman semuanya untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun memberikan masukan, tanggapan dan pendapatnya juga, ya. Tapi itu bisa dilanjutkan di Google Classroom ya nantinya. Oke, materi kita hari ini yaitu aliran-aliran pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Nah, pendidikan Islam juga merupakan proses berinteraksi antara manusia, terutama antara pendidik dan terdidik. Contohnya seperti antara guru dan siswa, seperti itu, untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Nah, banyak persoalan yang muncul yang terjadi diakibatkan kurangnya pendidikan Islam, ya. Kalian bisa lihat secara langsung dengan mata kalian di lingkungan mungkin ataupun di mana kalian lihat gimana sih orang-orang yang mungkin kurang dalam pendidikan Islamnya, seperti itu ya. Contohnya, pendidikan seringkali dilihat sebagai suatu yang pragmatis, bukan sebagai suatu yang hidup. Nah, yang mengakibatkan khususnya dalam dunia pendidikan di lingkungan formal seperti sekolah yang sudah tidak memperhatikan potensi dan sisi kemanusiaan dari peserta didiknya. Ya, contoh-contoh seperti ini kalian bisa lihat ya. Pertama itu tidak boleh masuk sekolah karena tidak membayar SPP ya, seperti itu ya. Kita lanjut saja. Nah, dari contoh-contoh di atas maka pendidikan seperti itu tidak sejalan dengan tujuan pendidikan sendiri. Nah, dalam proses pendidikan ada beberapa aliran-aliran filsafat yang bisa mengembangkan potensi peserta didik. Nih, buat teman-teman yang mungkin nanti calon-calon guru bisa nih terapkan. Yang pertama itu ada aliran progresivisme, yang kedua aliran konstruktivisme, yang ketiga aliran humanisme. Nah, masuk kita ke pembahasan pertama yaitu aliran progresivisme. Nah, aliran ini aliran yang identik dengan pendidikan yang maju, di mana pendidikan dituntut untuk mengedepankan yang bersifat membangun, membaharu, reformatif, aktif, dan maju. Nah, aliran ini lebih memandang proses pembelajaran itu dengan cara memerdekakan siswanya gitu. Jadi, memerdekakan di sini berarti yaitu memberikan kebebasan untuk setiap anak, memberikan kebebasan untuk bertanya, untuk mengembangkan skillnya, mengembangkan potensinya, dan intinya aliran ini dituntut siswa itu bisa ikut aktif selama dalam proses pembelajaran, seperti itu ya. Nah, dari aliran ini siswa itu bisa menjadi lebih aktif. Nah, ini kelebihannya ya. Aliran ini bisa membuat siswa itu menjadi lebih aktif dan memberikan kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Terlanjut, yang kedua yaitu aliran konstruktivisme, di mana aliran ini yaitu yang menekankan bahwa pengetahuan konstruksi itu bernilai krit ya. Pengetahuan baru merupakan bagian dari akal pikir melalui kegiatan individu. Dengan demikian pengetahuan itu bukan tiruan dari kenyataan. Jadi aliran ini mengedepankan bahwa pengetahuan itu didapat dari pengalaman secara langsung ya.
ataupun ya secara langsung yang dilalui siswa. Dengan begitu suatu pengetahuan itu akan dianggap memberikan makna. Ya, baik. Nah, dari kelebihan aliran ini lebih ke siswanya itu dituntut untuk lebih aktif, yaitu dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kelemahannya di sini yaitu ketika siswa sudah diberikan suatu leluasa ataupun aktif, maka dibutuhkan guru yang mempunyai skill ya, sehingga bisa membangun potensi anak tersebut. Nah, tapi seringkali kita lihat sekarang guru-guru itu mungkin ada bahkan guru yang tidak ataupun yang masih kurang mendukung dalam memberikan dukungan untuk siswa tersebut. Nah, kita lanjut ke aliran ketiga yaitu humanisme. Nah, aliran humanisme di sini yaitu aliran yang sistem pemanusiaan manusia yang unik, mandiri dan kreatif ya. Jadi aliran humanisme ini aliran yang dilihat dari segi keunikannya ataupun potensinya. Jadi siswa itu dituntut untuk mempunyai keunikan, mempunyai potensi, dan dari aliran ini sebenarnya siswa itu dituntut untuk bisa melatih siswa itu lebih menjadi mandiri ya, bisa mandiri dan juga bisa bertanggung jawab, baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, pendidikan humanis menurut Al-Ghazali merupakan konsep yang ideal yang menekankan pada aspek-aspek religius sebagai dasar pengembangan potensi manusia. Tentunya suatu konsep yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan di Indonesia. Oke, nanti kalian bisa lanjut baca ya. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, buat teman-teman mungkin nanti ketika sudah mengajar, ada mungkin salah satu dari kalian yang bisa mungkin ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum itu sangat luar biasa, yaitu yang pertama itu kompetensi, di mana ketika ingin dikembangkan kurikulum maka dilihat bagaimana strateginya, bagaimana metodenya, bagaimana tekniknya. Dilihat tuh misalnya di sekolah ini bisa menggunakan strategi ini, tetapi belum tentu ya strategi ini bisa diterapkan di sekolah lain. Nah, itu disesuaikan. Yang kedua yaitu materi, dengan berkaitan dengan pemilihan bahan ajar yang mendukung ataupun modul. Jadi materinya itu harus saling berkaitan ya, harus dipilih-pilih mana bahan ajar yang mendukung untuk pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga yaitu metode. Nah, metodenya juga harus sesuai seperti saya kan tadi, bahwasanya harus sesuai dengan kelas. Contoh seperti misalnya ada kelas A sampai kelas J. Nah, belum tentu di kelas A ini di kelas A menggunakan metode pembelajaran ini, tetapi belum tentu metode yang diterapkan di kelas A bisa diterapkan di kelas D, seperti itu. Jadi itu harus bisa disesuaikan. Yang keempat yaitu tahap evaluasi, di mana ketika sudah dikembangkan kurikulum tersebut maka dievaluasi nih bagaimana kurikulumnya, apakah membuat siswa itu semakin baik atau malah tidak baik, seperti itu. Nah, dari sini maka perlu yang namanya evaluasi. Oke, mungkin dari itu saja teman-teman dari saya. Saya harapkan teman-teman semuanya bisa bergabung langsung di Google Classroom ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.